yang master duluan, kemudian jadi PhD, kemudian ada mahasiswa PhD duluan, itu juga kualifikasinya bareng. Nah, di qualification ini yang diujianin adalah yang dikuliahin ya, dikuliahin. Nanti dilihat nilainya, kalau lulus, kalau misalnya gagal, kita dikasih kesempatan untuk mengulang di semester berikutnya. Ya. Gagal lagi, ya itu udah nggak bisa lagi, nggak bisa diselamatin lagi. Katakanlah lulus nih di master di qualification, setahun setelahnya itu dikasih kesempatan untuk melakukan proposal. Nah, tadi kalau di Lavita kan ada pre-proposal, ada proposal. Kalau di PSI qualification langsung proposal. Nah, di proposal tuh kita ngapain sih? Ya, kita mengajukan proposal kita, rencana plan PhD ya, mau ngapain gitu kan. Kalau misalnya sudah melakukan sedikit eksperimen atau sudah melakukan sedikit modeling, hasilnya seperti apa, masih preliminary gitu ya. Tapi menunjukkan kalau kita udah melakukan nih riset ini, udah dites, hasilnya gagal atau benar. Nanti kalau gagal kira-kira apa yang bisa diimprove, kalau benar kira-kira apa yang mau dikembangin lagi, kayak seperti itulah. Nanti profesor bakal lihat dan beberapa komite yang lain lihat ini sebenarnya riset kita bagus nggak sih, benar-benar apa ya, push the boundary of knowledge gitu ya. Maksudnya ini benar-benar terbaru nggak, atau melakukan hal yang sebenarnya orang lain udah pernah lakukan juga. Kalau misalnya udah basi gitu ya si studinya, risetnya biasanya diminta ulang di tahun berikutnya, di 6 bulan berikut, 1 semester berikutnya. Misalnya, ini kurang baru nih, terlalu lama, coba kamu defense lagi proposalnya semester depan atau maksimum 1 tahun lagi ke depan. Nanti kalau misalnya proposalnya masih jelek juga, ya udah goodbye gitu. Nah, sebenarnya sih masalah lulus nggak lulus balik lagi gimana profesor. Itu profesor itu adalah yang paling utama karena kalian tuh digaji profesor. Iya, bukan digaji sama kaus. Jadi kaus ngasih dana ke profesor yang menggaji kalian gitu. Kalau profesornya sudah tidak suka sama kita gitu, ya udah mereka nggak mau gaji, ya udah keluar dari kaus gitu. Jadi makanya pemilihan dosen ketika daftar kaus itu paling penting. Jadi kalian riset dulu. Kadang-kadang anak-anak suka nanya ya, Pak, Kak, saya jurusan ini, jurusan A, jurusan B, jurusan C, mau daftar kaus, ada nggak jurusannya? Terus gimana cara daftarnya? Salah, kalian nanya dulu. Saya suka riset bidang A gitu. Kira-kira di kaus ada nggak profesor yang mengerjakan riset bidang A gitu. Itu pertanyaan yang benar. Nanti kira-kira si profesor X gitu yang mengerjakan studi. Baru kalian studi. Apakah benar dia mengerjakan studi yang risetnya sama dengan kalian, publikasinya seperti apa, grupnya berkembang seperti apa aja sih mereka kerjakan, kok kalian suka, baru kalian daftar. Gitu ya, bukan jurusan. Karena mungkin kalau di Indonesia tuh kan lebih ke jurusan minded ya. Oh, saya jurusan teknik geofisika, saya jurusan material, saya jurusan pertambangan perminyakan, saya teknik kimia gitu. Saya jurusan farmasi. Jadi lebih ke jurusan sentrik ya. Tapi kalau udah master apalagi PhD bukan jurusan, tapi ke riset. Saya mau riset ini, saya riset itu. Bisa jadi profesor yang kalian daftar itu background itu completely different dengan apa yang kalian ambil waktu S1. Contohnya saya dulu profesornya itu dari sipil. Padahal saya dari geofisika, tapi apa yang dia kerjakan itu mirip sama apa yang saya kerjakan waktu di geofisika di ITB. Jadi, udahlah daftar aja gitu. Kalau kalian gimana? Profesornya sama nggak backgroundnya dengan kalian sebenarnya? Sama. Jadi sama sih. Caranya benar katanya Mas Andika. Karena apa? Kalau kita memang nggak sengaja diterima karena milih jurusan dan ternyata profesornya beda, itu yang terjadi adalah kita akan sangat-sangat capek untuk belajar hal baru. Bayangin ada apa? Ada waktu cuma 1 tahun gitu, qualifier gitu. Dan ternyata bidangnya completely different gitu. Nah, itu PR buat kita, akan boros waktu, boros tenaga, boros pikiran dan lain sebagainya. Makanya paling enak profesor cocok sesuai dengan kita, baru kita ambil. Kalau enggak, lelah. Kalau profesor saya itu, jadi dia background-nya itu electrical engineering gitu. Jadi emang di lab saya tuh terdiri dari dua departemen gitu, electrical engineering sama bioengineering gitu kan. Jadi kayak kalau secara awam kan kenapa bisa disatuin gitu kan, electrical tiba-tiba sama bio gitu, apalagi tiba-tiba mainannya gitu ke sel terus itu padahal electrical gitu. Nah, karena emang
backgroundnya electrical, tapi beliau itu ngambil fokus ke healthcare, jadi ke alat-alat kesehatan gitu. Jadi elektronya itu ke alat-alat kesehatan. Makanya dia bisa di dua tempat itu, di bioengineering sama di electrical engineering gitu. Nah terus bener gitu kayak kata Mas Andika sama Hasan, bener-bener dari backgroundnya gitu, karena saya di biosensor gitu, jadi lebih ke sensor yang emang butuh multidisiplin gitu. Jadi akhirnya di profesor saya ini kebetulan pas banget gitu menurut saya, karena dia paham dari bidang elektrikalnya, tapi juga dari bionya juga gitu. Dan itu susah nyari yang kayak gitu, profesor yang kayak gitu di. Ya sama-sama. Nanti kalian bisa cek juga nih kalau penasaran ya. Lihat ke research center, misalnya research center A gitu. Iya, Nanti betul. pas dilihat profesor kok dari jurusan macam-macam Iya, gitu. betul. Ya nanti kamu akan menemukan. Jadi sebenarnya balik lagi kalau mau sekolah lihat profesornya. Di Anpert di Petroleum Engineering itu dosennya kalau kalian cek background ada yang dari Techim, ada yang dari Applied Mathematics, ada yang dari Geologi, ada yang dari Electrical Engineering. Beda-beda. Beda-beda. Kok nggak ada yang dari jurusan Petroleum Engineering? Karena memang jurusan Petroleum Engineering itu sudah bukan jurusan itu sudah melebur di sini Melebur. tuh, iya kayak gitu. Nah, jangan lagi ada yang nanya tentang jurusan hukum ya, ada yang nanya jurusan hukum Newton. Ternyata. Betul, Newton. ada di sini. Ya, coba kita ada yang nanya nggak di ini? Belum sih, belum ada kayaknya. Ada ya? Oh ada. Ada? Ada. Oh iya nih. Ada yang nanya? Mohon masukan jika menghubungi Prof satu persatu dan belum dibalas, kapan sebaiknya move on untuk approach ke Prof yang lain? Oh gitu. Kalau saya dulu, ini saya dulu ya, Iya, profesor nanti. iya. Kalau saya dulu daftar memang ke satu profesor, kirim. Nanti udah seminggu seminggu lah nggak dibalas. Follow up dulu. Betul. Udah di follow up, misalnya udah berapa hari, 3-4 hari nggak di follow up, baru saya ke profesor yang lain. Kayak gitu. Dan kan karena jendela waktu pendaftaran kan panjang ya, beberapa bulan. Jadi memang dari awal-awal saya udah siap-siap aja profesor A. Terus nunggu gitu. Tapi untungnya profesor yang pertama ini dia cepat. Saya kirim email cuma berapa hari, 3 hari apa, 4 hari gitu. Atau kurang malah. Dia langsung balas, oh saya nggak nerima student lagi, kata dia. Oh kenapa ini kok nggak mau student lagi? Mungkin saya nggak cocok, mungkin waktu itu ya. Udah. Kemudian saya saya email ke profesor kedua, nggak dibalas, sudah seminggu. Di follow up nggak dibalas, udah langsung saya daftar ke profesor yang ketiga, kirim ke profesor ketiga, belum seminggu langsung dibalas. Oke yuk kita dulu kan pakai ini Skype ya, sekarang kan udah ada Zoom. Yuk kita Skype, yuk kita interview. Saya ingin tahu tentang kamu lebih dalam, ya udah akhirnya lanjut dan sampai jadi profesor saya. Ternyata pas udah masuk kaus, ketemu sama profesor yang pertama saya yang tadi nggak nerima saya itu, dia bilang saya mau pensiun, makanya saya nggak nerima student lagi, kayak gitu. Nah bagusnya sih satu-satu ya, soalnya kalau sekaligus dan tiba-tiba kalian keterima semua Iya, gitu, betul. kemudian nanti Nggak apa etis. ya kurang profesional. Iya, Kalau kalian gimana dulu? Hampir sama-sama Mas Andika, tapi kebetulan punya saya alhamdulillah langsung dibalas gitu. Nah, Dan saya waktu interview itu 2021 akhir, sebenarnya pengen masuk 2021, tapi karena COVID, jadinya IELTS dan lain sebagainya itu banyak yang tutup sehingga nggak dapat. Akhirnya fall 2022. Jadi wawancaranya itu begitu email, beda mungkin 3 hari juga ya. ya, kurang Walaupun lebih- 2021 masih pakai Skype ternyata Mas. Iya. Gitu. Jadi langsung, alhamdulillah lancar, udah Iya. nggak ada drama. Kalau ini Iya, kalau aku agak beda ya gitu. Jadi waktu itu aku tuh nekat langsung daftar di admission gitu. Jadi aku daftar di admission tanpa email dulu profesornya gitu kan. berarti nggak baca Kausina. Kenapa? Iya, waktu itu aku nggak tahu Kausina. Teman-teman baca dulu kausina.com tuh. Ya, makanya aku selalu rekomendasi ke orang jangan ngikutin jejak aku gitu kan. Email aja dulu ke profesornya. Terus setelah hampir 2 minggu gitu, kalau nggak salah 2 minggu 3 minggu, saya nanya ke salah satu di sini postdoc di sini juga, Mas Tony. Terus kata Mas Tony, email aja profesornya katanya gitu. Katanya jarang ada yang ngelihat dari situ. Nah baru saya mau email, tiba-tiba profesornya nge-reach out duluan saya gitu. Saya lihat aplikasi kamu di kaus, kamu masih tertarik nggak gitu ya. Terus langsung aku balas dong saat itu juga, ya saya masih tertarik gitu kan. Terus akhirnya langsung diajak wawancara, dan pertamanya pakai Skype dulu. Dia nawarin pakai Skype, terus
udah lama ya, kayak kita sekarang udah nggak pakai Skype lagi, tapi dia tuh udah ngubah, nggak ada, jadi deh Zoom aja kata dia gitu. Jadi abis itu baru langsung wawancara lewat Zoom, dan alhamdulillah positif feedback. Terus ya udah saya langsung ini katanya apa urusin ke HR katanya gitu. Jadi gitu sih, agak beda, cuman ya jangan diikuti. Itu kan berarti kebetulan profesor yang nge-reach out kan pas. Iya, Karena betul. ada beberapa, bisa jadi gini, kalian daftar langsung ke admission tanpa ada profesornya. Nah, yang lihat aplikasi itu ada profesor lain yang mungkin sebenarnya pas kita tahu, oh saya sebenarnya nggak mau daftar dia gitu, tapi dia Iya. daftar duluan. Tapi emang waktu daftar admission kita harus nulis dulu sih profesor Iya, mau nulisnya tuh, siapa ya, namanya kan. mau. Ya, oh ya, nanti kalian pas lagi Iya. apply online tuh ada tulisannya nanti sudah kontak atau misalnya mau Iya, sama betul, profesor siapa betul. kan. Iya. Kan sebaiknya memang udah ada, ya. kontak duluan. Jadi ketika daftar aplikasi itu langsung masuk ke profesornya. Pas lagi baca profesornya, oh iya ini saya udah ngobrol nih, udah Iya. pernah kontak sama student ini, ya udah langsung lancar. Betul. Tapi kalau misalnya tiba-tiba intinya mah kalau di bahasa Indonesia mencatut gitu ya, Iya, tiba-tiba kita langsung catut namanya gitu. Nanti kadang profesor loh, siapa ini, saya belum pernah ketemu sama orang ini. Tiba-tiba dia daftar ke saya. Kalau profesornya baik, ya udahlah saya ingin tahu, Iya, saya betul. hubungin. Tapi kalau misalnya profesornya nggak tahu gini siapa kok tiba-tiba ngubungin saya gitu, biasanya langsung di skip, betul. kayak gitu. Betul. Lagi nggak pertanyaannya? Next question. Next question. Kalau udah lulus master, Mhm. lanjut PhD di sini, durasinya berapa lama? Oh, jadi PhD itu kan sebenarnya 4 tahun ya. Kalau master PhD itu 5 tahun. Jadi sebenarnya kalau udah melakukan master itu sebenarnya sudah ngambil sedikit waktunya PhD. Jadi kalau udah lulus master ya tinggal sisanya aja, mungkin 3 tahun setengah. Kalau zaman saya dulu masih ada kesempatan lebih agak lama, jadi ini dulu ya 4 tahun PhD, tapi bolehlah sampai 6 tahun. Tapi sekarang kayaknya sampai 5 tahun ya, 4,5. 4 tuh, harus apalagi 4. sekarang. Jadi udah benar-benar strict, kalau enggak langsung DO. Kalau master ya dari kamu juga sama ya? Jam PhD. saya Atau masih PhD punya aja, ini PhD nggak? aja. Masih punya kelonggaran deh. Kalau nggak salah dulu 2 tahun setelah saya, itu zamannya Indah sama Akbar itu tuh maksimum 5 5 tahun. tahun, Kalau nggak iya. salah 5 tahun. Sebenarnya kalau di kontrak kita juga 5 tahun, Lima setengah malah. 5,5 ya. Oh, setengah di Kita- kontrakku. Ya di Tertulis, kontrak tanda tangan. tertulisnya itu 5. Kalau aku 5 tahun sih, kalau ini 5 tahun. setengah. Aku 5 tahun. Oke. Cuman profesor saya sendiri gitu kemarin email ke sama studentnya, dia bilang kalau sekarang benar-benar harus 4 tahun gitu Oh kayak di iya, ini. berarti itu kan agreement sama Iya, profesornya. betul. Iya, tapi kalau kausnya sendiri boleh sampai 5 tahun. Kayak gitu. Jadi Oke, next. Kalau aku ralat ya ini bukan RSVP tapi BSRP kayaknya dia masuk. BSRP ini prosedurnya sama kayak daftar kuliah biasa atau gitu? Atau gimana? Pertanyaan repeat. VSRP. Pertanyaan repeat. Ya, jadi VSRP itu ini ya, visiting student ya. Kalian bisa daftar ketika lagi S1, lagi S2, lagi S3, atau misalnya baru lulus S1 atau baru lulus S2. Jadi skemanya itu kalian ke KAUS selama 2-3 bulan. 3 sampai 6 bulan. Ada juga sampai 6 bulan, ya ada juga sampai 6 bulan. Jadi durasi ini biasanya yang menentukan profesor juga. Dan tapi kita juga bisa mengajukan, saya misalnya mau riset visiting 3 bulan, 6 bulan, 4 bulan, itu tergantung kitanya juga. Nah, budget turunnya dari profesornya. Jadi yang kalian harus cek adalah benar profesornya dulu, profilnya seperti apa, cocok atau enggaknya. Kalau profesor suka, langsung aja di hire. Nah, cara pendaftarannya itu sama lewat admission juga, cuman jangan ke student, tapi ada satu VSRP. link buat VSRP. Oh, itu lagi ada 2 lagi, ada VSRP, ada Visiting. VS, Ya, ya, VS. visiting student. VSRP itu kalau nggak salah dananya turun dari Haus. KAUS, kalau visiting student dari profesor. Jadi kalau misal VSRP nggak bisa, daftar yang di VS, gitu aja. Jadi ada 2, jangan cuman ini aja beda fundingnya aja dari siapa gitu. Ujung-ujungnya sih kalian mengerjakan hal yang sama. Dan student Indonesia ada yang datang ke sini itu dari VSRP juga, ada dari VS juga, ada beberapa lah. Jadi dia visiting student dulu, kemudian dia pulang ke negaranya atau ke kampusnya, beresin kuliah, balik lagi ke sini sebagai real student gitu. Dan itu recommended loh sebenarnya, betul. karena chance-nya tuh tinggi banget. Dan itu saya lihat beberapa
beberapa VSRP itu mau kembali lagi ke sini. Kenapa balik lagi ke sini? Saya suka di sini gitu. Saya suka di sini, risetnya suka di sini, terus beasiswanya juga bagus. Saya suka, baik-baik mereka kembali lagi ke sini gitu. Mungkin tambahannya juga dengar-dengar dari yang visiting student sini emang chance-nya itu besar kalau kita ngehubungin profesor dulu gitu Mas. Jadi yang visiting student visiting student bukan VSRP gitu. Jadi kalau kita cuma daftar admission VSRP itu susah masuk yang susah keterimanya lah ya karena itu kayak fokus lebih ke Saudi dan sekitarnya. Kalau misalnya untuk orang Indonesia kebanyakan harus menghubungin profesor dulu, profesor oke baru bisa masuk gitu. Iya, dan kadang-kadang VSRP itu atau VS itu tidak dipublish ya. Iya, betul. Tidak dipublish, jadi ada beberapa profesor yang publish, tapi biasanya enggak. Jadi harus langsungnya ke profesor. Saya katakanlah ya, contoh ya, Profesor X, saya mahasiswa master dari kampus ini di tahun terakhir. Saya mau mengerjakan riset untuk tesis S2 saya gitu. Kebetulan align atau sama dengan apa yang sedang dikerjakan. Apakah boleh saya ke kampus untuk visiting student, kemudian menggunakan hasil risetnya sebagai tesis saya buat master gitu. Bisa kayak gitu. Dan possibility untuk join kaus untuk PhD ke depannya. Nah, kayak gitulah. Sebenarnya bisa itu pinter-pinter kita untuk mencocok-cocokkan diri kita dengan profesor yang kita tuju dan pingin jadi student dia nanti di pendidikan berikutnya di S3-nya kayak gitu. Oke, next question. Ini beberapa kali yang pernah ada yang juga. Apakah Kaustina bakal buka program mentoring untuk persiapan berkas? Boleh juga tuh. Itu pernah kita lakukan satu kali pernah. Jadi pernah dulu kita pernah diundang kayak online talk kayak gini juga. Dulu sama siapa ya? Aku lupa ya. King Fahad kalau nggak salah ya. Bukan Yang join itu bukan? Iya, King Fahad. Tapi dulu ada ininya, ada organisasinya. PPI. Setelah kita sudah selesai online talk kayak begini, kita buka sesi untuk nge-review berkas kayak CV, kemudian resume, kayak gitu-gitu ya, personal statement. Boleh juga nanti next time kita arrange lah. Pokoknya stay tune aja di Instagram Kaustina atau langsung aja email ke kita gitu, Kak, saya mau daftar kaus, ini CV-nya seperti ini atau personal statement kayak gini, kira-kira bagus atau enggak, atau nanti kita arrange satu event online talk lagi gitu, langsung on the spot lah kita diskusi ya, gimana cara bikin CV yang baik, yang resume. Kita belajar dari kakak-kakak yang udah duluan daftar kaus saja ya. Stay tune. Oke, next. Dari kaus apakah mungkin bisa berkarir di Saudi untuk balik Indo? Sebenarnya kalau dibilang berkarir ada, cuman kesempatannya jujur aja kecil ya, karena sejak Saudi diambil sama MBS, dia tuh ada namanya nasionalisasi ya, Vision 2030 lah. Jadi ingin lebih memberdayakan orang lokal, tapi tidak berarti kesempatan jadi zero. Ada juga kok, ini teman kita ada yang mau pergi kerja di perusahaan di Saudi, ada yang mau berangkat bahkan minggu depan. Ada yang sudah dapat gentleman agreement, tinggal nunggu dia lulus berangkat. 2 tahun lalu ada yang udah keterima, sudah mulai bekerja juga di perusahaan di Saudi. Sebenarnya perusahaan internasional tapi punya punya kantor di Saudi gitu. Jadi ada kesempatan. Teman-teman yang lain yang bukan non Indonesia ya, yang dari South America, non Saudi juga itu sudah ada yang bekerja juga sih di Saudi. Jadi ada kesempatannya. Cuman ya tidak banyak banget gitu. Tidak kayak soalnya saya ini ya, lihat waktu di ITB itu ya, tuh banyak banget kan career fair gitu, perusahaan nyari student lulusan terbaru, fresh graduate gitu. Di sini agak jarang, jadi lebih banyak ya, kalau saya lihat ya, lebih banyak yang lulus dari Saudi ini jadi akademia, jadi postdoc, either lanjut di kaus atau ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, atau jadi asisten profesor di
tempat lain gitu. Jadi ya mungkin mereka juga ingin lihat opportunity di luar Saudi sih. Teman-teman kalian senior-senior di Eropa kan gimana? Masih belum tahu mungkin. Belum ya, masih baru ya, masih baru. Baru Oke. kita. Masih baru Betul. banget. Ini kayak gitulah. Jadi kalau saya lihat ini ya rangkum sekali lagi ya, kebanyakan setelah lulus dari kaus pada ke luar negeri, Betul. ke Amerika, ke Eropa, kebanyakan akademia, ya, jadi dosen, jadi postdoc kayak gitu. Oke, follow question lagi sini dari aku. Kalau misalnya kayak pindah ke US atau ke Europe gitu, ke institusi akademinya, apakah nama kaus itu atraktif buat profesor di sana gitu, misalnya buat jadi postdoc atau jadi asisten profesor? Oh, oke. Menurut saya tuh kalau kita daftar ke kampus lain di Amerika atau di Eropa gitu, itu tergantung dengan performance kitanya sih. Misalnya apakah kita publish banyak paper, terus apakah riset kita tuh berkualitas, sebenarnya di situ. Nah, nama kaus terkenal memang di luar negeri ya. Misalnya, oh ini dari mana? Saudi Arabia kaus. Kebanyakan kalau kampus-kampus besar di Amerika itu tahu kaus itu sebagai kampus yang baru, tapi punya fasilitas riset yang bagus, punya kualitas publikasi yang bagus, profesornya juga bagus, jadi kualitasnya bagus gitu. Dan mereka sih consider ya, dari beberapa kasus teman saya tuh yang keluar dari kaus, ada yang ke Texas Austin, ada yang ke USGS di Saudi, di US ya. Kemudian ada juga yang ke Inggris, ada yang ke Edinburgh. Jadi kalau saya lihat teman-teman saya juga ketika keluar dari kampus juga dari kaus juga ke tempat-tempat yang bagus juga. Kadang ke Singapura ke Nanyang. Jadi saya bilang kaus itu sudah terkenal sebenarnya. Ya sebenarnya terkenal. Tinggal kitanya aja apakah kita ingin memanfaatkan nama kaus untuk melakukan riset yang bagus atau cuma hanya sekedar ngerjain riset aja gitu. Tambahan mungkin di grup saya juga profesor saya bilang gitu yang baru lulus nih kemarin ada dua orang. Yang satu dia lanjut postdoc di MIT. Jadi pas di MIT itu profesornya katanya dia sangat welcome banget sama background kausnya gitu. Maksudnya karena dia tahu di sini risetnya leading juga gitu buat dia untuk mungkin kalau bidang saya di sensor gitu ya, di sensor. Nah, satunya lagi itu dia kerja di R&D di Jerman gitu. Jadi profesor saya intinya di sini tuh diwadahi dari setahun sebelum lulus itu untuk moped karir kemana gitu. Jadi kalau kamu mau akademia, mau ke R&D perusahaan atau ke perusahaan dari setahun sebelumnya lulus itu bisa diwadahi untuk mau kemana. Jadi begitu lulus tuh langsung punya tujuan kemana gitu. Jadi kayak kalau di lab saya tuh kata prof saya lulusannya pasti udah punya pas keluar gitu lah istilahnya. Udah punya tujuan lah gitu. Tinggal manfaat ya benar tadi tinggal manfaat kita aja yang manfaatin gitu nama kaus atau enggak. Tapi intinya balik lagi ke kita kan. Paling berasa kalau lagi conference deh. Kalau saya kan udah beberapa kali conference gitu ya. Kemudian ketika presentasi hasil riset kita dan kita mendengar hasil presentasi atau riset orang lain, nanti kalian bakal sadar kok mereka ngerjain gitu doang ya. Bukan gimana ya rasanya kalau saya lihat kok kayaknya salah deh cara ngukurnya misalnya. Kok pakai alatnya kayak begitu gitu. Kok terlalu nggak akurat gitu. Kok yang dibanding sama kita kok kayaknya kita ribet banget gitu ya. Terlalu detail gitu. Nanti kalian bakal merasakan kualitas fasilitas kaus tuh bagus banget lah dibanding yang lain. Masa sih dengan fasilitas sebagus kayak gini kita nggak bisa produce riset yang bagus gitu ya. Nah, dengan kita produce riset yang bagus, mestinya sih kita jadi terlihat lah sama orang lain gitu. Bolehlah kita rekrut orang ini aja gitu. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kalau buat suami istri, apakah bisa sama-sama mendaftar di kaus dan mendapatkan beasiswa? Tahu kalau dua-duanya keterima, hanya satu aja yang bakal beasiswa. Oke, gini aja di grup kita, bukan gitu, di research center saya ada 2 orang European.
tapi mereka bukan suami istri, tapi mereka pacaran justru. Tapi kan pacaran di Eropa kan udah tinggal lama kan. Nah mereka berdua datang ke kaus, berdua daftar, dua-duanya dapet gitu. Bisa. Kalau kasus saya, suami istri datang saya duluan, saya student duluan, istri saya daftar juga di 2 tahun berikutnya. Jadi saya sama istri saya dulu student. Ya. Kemudian saya udah lulus, udah postdoc, istri saya masih student. Itu contoh suami istri berkarir di PhD. Itu contoh juga bisa juga. Ada nggak sih yang daftar dua-dua sekaligus? Saya belum pernah kayaknya lihat yang daftar langsung. Adanya juga satu dulu baru nih. Ada juga sekarang nih baru berjalan nih, masih ada istrinya baru jadi student. Yang suaminya udah di tahun terakhir PhD. Ada juga yang kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Kalau misalnya kalian suami istri pingin berkarir di akademia gitu, pingin jadi student, coba aja daftar gitu. Bisa dua-duanya. Kalau dapat satu, yang satunya lagi nunggu di tahun berikutnya. Itu bisa juga. Oke, satu lagi kali ya. Mungkin ini bisa dijawab Vita. Soalnya dia nanya kalau work-life balance di sana khususnya untuk female student yang sudah berkeluarga bagaimana ya? Oke. Untuk work-life balance ya, mungkin kalau bisa aku bilang di sini sangat sangat difasilitasi lah ya buat punya work-life balance gitu kan. Terutama saya juga student perempuan dan gitu udah punya suami juga gitu. Jadi sebenarnya itu pintar-pintar bagi waktu aja sih. Sebenarnya balik ke individunya gitu ya. Kalau misalnya bisa bagi waktu banget, itu di sini tuh sangat difasilitasi banget. Maksudnya jadi tergantung profesor juga ya. Ini juga tergantung profesor. Misalnya kalau kayak profesor saya itu dia tuh nggak patok 9 to 5 gitu, harus di lab gitu, enggak. Yang penting kerjaan beres gitu dan minimal sehari itu nongol lah, ada nongolnya gitu, tapi terserah berapa jam gitu kan. Jadi aku bisa nyesuaiin kalau misalnya ada kerjaan rumah gitu atau misalkan ada urusan rumah gitu apa itu bisa jadi intinya sih sejauh ini selama 6 bulan ini nggak pernah jadi masalah ya gitu untuk ngebagi waktu antara rumah dan kerjaan gitu. Nah, jadi kalau work life balance itu anggap dari liburnya dulu ya. Liburnya itu sebenarnya tergantung profesor. Nah, kebetulan kalau profesor saya banyak kan di CMC itu banyak kali mayoritas itu anak-anak Chinese karena mereka kuat background matematik dan lain sebagainya, analitik bagus. Jadinya mereka kuat. Informasi jadi tiket dari Saudi ke China itu termasuk mahal gitu. Nah, profesor memaklumi. Jadi kalau anak-anak Chinese mau pulang misal profesor mau 2 bulan gitu, itu boleh gitu. Itu ketika untuk liburnya aja. Nah, kalau nggak libur gimana? Mungkin udah dijelasin sama Lavita ya. Jadi di kaus sudah disediain bis gratis setiap hari ke Jeddah. Terus kalau yang Muslim ada bis gratis ke Mekah, ke Madinah. Nah, itu fasilitas-fasilitas yang udah dikasih. Dan kebetulan di lab saya bukan 9 to 5 juga. Dan profesor nggak nuntut nongol juga. Setengah tahun nggak datang ke lab, ada. Jadi maksudnya cuma ya presentasi, ada yang full online aja, ada. Tapi posisi harus dalam Saudi gitu ya. Jadi itu tergantung profesor dan work-life balance bagus di sini. Iya, balik lagi tergantung profesor. Walaupun di kampus bilang liburnya itu cuma 3 minggu untuk student. Tapi profesor tuh dengan kuasanya bisa mengoverride semua. Terserah kamu mau cuma seminggu. Bisa juga kamu nggak usah pergi, kamu cuma punya waktu seminggu cuma 2 minggu liburan bisa aja. Kejadian pernah juga kayak gitu. Atau misalnya kayak tadi studentnya udah lama, udah bertahun-tahun nggak pulang gitu. Saya mau pulang 2 bulan gitu, bisa aja. Gimana profesor? Karena profesor yang mengatur semuanya gitu. Kalau saya dulu agak sedikit berbeda ya. Kan pernah postdoc, pernah PhD. Waktu PhD itu bisa dibilang profesornya demanding banget. Jadi waktu di lab, waktu di office itu kerja gitu ya, mikir. Nyampe rumah tuh masih kepikiran tadi tuh ngapain ya? Kayaknya apa yang salah, eksperimennya kok begitu, ngulang lagi. Jadi nyampe rumah masih kepikiran. Tapi ya masih sama keluarga juga, nggak jauh-jauh juga. Nah, tapi ketika sudah postdoc ganti profesor yang kedua agak sedikit lebih relax. Itu lebih lebih agak santai gitu.
Eh, tapi enaknya apa? Kalau saya udah punya keluarga, udah punya anak gitu, anak tuh sekolah deket banget. Dan dia ada bis ya, ada bis. Jadi pagi-pagi udah dijemput bis, pulang sekolah udah diantar sama bis juga. Jadi nggak terlalu capek. Nggak mungkin kalau di Indonesia kan sebelum kita pergi ke kantor, kita harus antar anak dulu sekolah, drop anak sekolah, baru bisa ke kantor. Pulang-pulang kantor, apa misalnya harus ngecek dulu anakku udah nyampe rumah atau belum. Di sini udah aman. Dan di sini nggak ada kriminal lah, insya Allah di sini nggak ada kriminal. Sejauh ini nggak ada kriminal, jadi anak-anak mau main di luar rumah, di jalanan juga aman, nggak ada yang nyulik, kayak gitu. Jual Ya. kepala ya. Iya, Jual terus, kepala. nggak perlu pakai inilah GPS ya anak gitu. Nah, terus apa namanya bebas lah, nggak ada 9 to 5, walaupun sebenarnya 9 to 5 tapi nggak strict strict lah. Mau datang jam 8, mau datang jam 9, datang jam 10, mau datang habis lunch juga nggak masalah. Yang penting kita ketika waktunya meeting suruh Meeting hasil, datang. suruh meeting, suruh nunjukin hasil riset ada gitu. Mau ngerjainnya di office, mau ngerjainnya di lab atau ngerjain di rumah nggak masalah. Dan di kaus juga ada namanya tuh remote working ya. Jadi udahlah saya nggak mau ke office dulu, saya mau ngerjain aja di rumah atau pas lagi di Indonesia bisa juga nggak masalah. Terus apalagi ya? Sama ini mungkin dari profesor saya bilang work life balance di kaus itu lebih dari real life-nya itu ini. Kalau di sini kita tuh nggak usah mikirin AC rusak siapa yang benerin, nggak usah mikirin iya. misalkan apa rent rumah udah belum bayar kayak gitu atau segala macam karena di sini bener-bener apa fasilitas kan ada semua gitu ya. Iya, Tinggal bener-bener, kalau ada Iya, bener. kalau ada rusak di rumah tinggal telepon ke housing gitu kan dan segala macam. Terus kalau misalnya rent juga kalau yang student atau yang dapat yang awal itu kan biasanya nggak bayar kayak gitu kan. Jadi itu sih itu salah satu work life balance kayak di sini hidupnya enak Oh, banget. ini bener banget, ini berasa banget. Saya dulu di Indonesia tuh kan ketinggalan di Tangerang Selatan. Iya. Oh, kalau misalnya apa namanya AC rusak. AC rusak harus benerin dulu. Kadang-kadang listriknya. Iya, Jadi ada hal non teknis yang bikin kita pusing gitu Iya, ya. betul, Kalau di betul. sini, kok AC-nya rusak mati, tinggal Telepon. telepon aja nih, kalau apa, tolong datang gitu, AC-nya rusak. Misalnya lampu mati ini, nggak perlu kita nggak perlu kita ke toko bangunan beli lampu, pasang sendiri, kita bilang aja, tolong lampunya diganti. Nanti ada tim datang ganti lampu. Betul. Pas ngeliat, oh tamannya berantakan, tolong dong bersihin taman di belakang. Jadi semuanya tersedia gitu, yang non teknis lah. Enak. Mau olahraga tinggal jalan dekat lah dari kampus, gratis, gymnya gratis, kolam renang gratis, mau bowling gratis, mau nonton sinema gitu bioskop juga ada, food court dekat, jadi semua tuh ada. Nanti kita bahas aja lah yang apa yang ini ya ekstra tentang apa sih hal-hal di luar studi di kaus yang sebenarnya mungkin bisa kalian apa mungkin kalian nggak terbayang, oh ternyata ada loh di kaus kayak gitu dan ujung-ujung bakal membantu juga studi kalian gimana. Betul. Mungkin hari ini udah dulu kali ya, udah hampir sejam Iya, ya. betul. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, ini aja apa DM Kaustina ya. Kemudian kirim email, tapi biasanya kirimnya jarang ya. Ini aja lah DM aja lah Instagram Kaustina ya. Terus tetap aja pantengin IG-nya kaustina.ig dan apa kaustina.com buat info terbaru gitu ya. Kita mau lebih aktif lagi nih sekarang nih. Karena ada mahasiswa baru, jiwa yang lebih baru, lebih semangat, kayaknya kita harus update ya. Dan di kaus pun sendiri juga banyak perubahan, jadi kalian harus tetap up to date sama kita lah gitu. Iya. Nah, gitu aja deh ya. Makasih buat teman-teman nama Dede semua di sini yang udah ngikutin kita live. Nanti kita coba lebih aktif lagi dan reach out kalian lebih sering lagi ya untuk berinteraksi. Atau mungkin kita bakal open session dengan teman-teman ya. Oke. Gitu sip. Makasih Tita, makasih juga buat Hasan waktu-waktunya. Ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.